Ini seperti kasus burung ababil yang menjatuhkan batu-batunya pada pasukan gajahnya Abraha ketika hendak menggempur Ka'bah. Itu batu yang dibawa oleh burung ababil dari neraka juga ada namanya, nggak bisa menghindar itu. Termasuk orang-orang yang tinggal di 5 kota ini, tapi waktu itu nggak ada di kota ini. Pas pergi kemana, kena juga batunya. Jadi nyari batunya itu. Coba Bapak Ibu. Akhirnya ya tewas semua. Lebih dari itu Bapak Ibu, kotanya dijungkir balikan, yang tadinya daratan menjadi lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ngati Sutati yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan kisah singkat tentang Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nabi sinten Bapak Ibu? Lut, Batu Nusa tambahi wa. Ada tadi Lut. Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim. Dulu pernah hidup bersama ketika di Irak. Semenjak Namrud raja yang dolim tumbang, Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina dan Lut diajaknya. Tapi waktu itu masih kecil dan beda agama. Dipelihara oleh Nabi Ibrahim, dididik, diajari ngaji, diopeni sampai agamanya sama dengan agama Nabi Ibrahim. Dan pada usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi. Tugasnya berdakwah di negeri Yordania. Kalau Nabi Ibrahim di Palestina. Ngertos Yordania Bapak Ibu? Dereng nggih? Kami kapan sareng-sareng mriku? Buka bersama takjilan. Waktu itu Yordania memiliki 50 kota. Tapi ada 5 kota yang penuh maksiat. Apa maksiatnya? Penyimpangan seksual. Medeni Bapak Ibu. Kota yang bernama kota Sodom. Pelecehan seksualnya berupa lanang do seneng lanang. Padahal sudah punya istri. Sampai Allah mengatakan, kenapa engkau tidak kembali kepada istrimu, malah golek wong lanang liya. Kota yang kedua namanya Gomorrah. Di kota ini wedok do seneng wedok, padahal sudah punya suami. Sampai Allah mengatakan, kenapa engkau tidak cari laki-laki, maksudnya kembali ke suaminya, malah cari ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu kalau ibu-ibu. Kota yang ketiga 45 tidak disebut namanya, tapi penyimpangan perilaku seksualnya. Kota yang ketiga itu lanang do seneng lanang di podo-podo jomblone. Iki jomblo. Ning do senengane lanang karo lanang. Kalau yang tadi sudah berkeluarga. Kota
Kota yang keempat, wedok do seneng wedok, sama-sama jomblonya, belum berkeluarga. Dan kota yang lima ini yang campuran, bapak seneng anaknya, anak seneng ibune, ibu seneng baik, baik seneng cucune, bahkan do senengan karo binatang. Wong karo babi, babi karo wong, itu di kota yang kelima. Untuk itulah Allah mengutus Nabi Lut berdakwah di negeri yang seperti ini. Padahal Bapak Ibu, Nabi Lut gagahnya bukan main, ganteng. Suasana kota lima penuh maksiat ini kalau saya gambarkan seperti di Pakistan, Pasar Kidul Stasiun. Itu loh Pasar Kembang. Cuma bedanya di Yordania satu pintu. Jadi lima kota ini kalau mau masuk di kota mana melalui satu pintu. Kalau Pasar Kembang kan banyak pintu. Yang utara ada gang 1, gang 2, gang 3, sebelah barat ada 2 gang, selatan berapa gang. Jarene lho, belum ceritakan. Kalau langsung ngejun di lalu nanti ngisi pengajian gaya pulau. Nggak usah disebut, tak teko dewe nyasar bu coba. Kudu naik gang 1 nyasar gang 3, udah disambut meriah. Ndelik isin malah jadi konangan. Mergone disambut. Ning kono niku wonten pimpinane, nek ana sing teko, selamat datang. Selamat datang. Dadi malah konangan to. Arepe meneng-meneng malah konangan. Terus ada kotak infaknya gitu Pak nggih. Ya pun akal tadi. Jadi kalau masjid nggak ada kotak infaknya, kalah dengan Pasar Kembang itu ada kotak infaknya minimal 2.000 itu. Oh 5.000, kok ngerti ya Pak? Oh enggak 5.000. Sing jogo jenengan. Pak Mardi. Mereka nggih kata waro ning dodolan mung sutra. Nopo sisine niku? Kembali ke Yordania tadi, hanya satu pintu, ada gapurannya. Dan di sekitar gang itu duduk-duduk tingdo tetek lanang-lanang. Ada nggak kira-kira kampung-kampung di negeri ini, di kota kita sing gange tetek niku? Maka orang-orang yang tetek di gang mungguan niku seperti umatnya Nabi Lut, ganggu wong liwat. Nggih. Kadang sing liwat risi lho niku ora penak. Umpamane sing jagongan tentang niku do ganggu ngundang-undang Mbak Endang. Nek ora nang ayo-ayo budek mengganggu. Perilakunya umatnya Nabi Lut ngeri lagi Bapak Ibu. Mereka semuanya megang batu kerikil, batu kecil. Siapapun yang lewat gang itu dilempar. Dan kalau kena itu menjadi jatahnya yang melempar terus digarap, ngeri mboten. Padahal pada lanange coba. Kalau perempuan dilempar batu kecil kena terus dibunuh. Tapi kalau laki-laki digarap terus ya. Waduh mboten. Kita terangke pakai batal kabeh puasane. Ulah pun dong maksudnya ngaten. Mereka juga seperti kita Pak, sering mengadakan perkumpulan, tapi bukan pengajian, bukan takjilan, apalagi kuliah subuh. Ya arisan dan sejenisnya, tapi Bapak Ibu mohon maaf suasananya mengerikan. Dimulai do kentut-kentutan, dut, top, brot, ngono ana sing kentut seru guyu. Wonten kira-kira perkumpulan teng ngene dhewe do entut-entutan. Nek wonten berarti padha ummate Nabi. Katanya kesehatan lebih penting daripada kesopanan, jadi malah bom-boman ditoket timbang diampet. Katanya kadang kalau nggak bunyi malah bau, nek bunyi malah enggak. Ini do guyu kabeh. Nanti setelah entut-entutan, acara berikutnya adalah pesta seks. Nah ini yang mengerikan. Bebas Bapak Ibu. Oleh karena itu Allah kirim Nabi Lut untuk berdakwah di negeri ini.
Dilalah Nabi Lut ganteng, bagus, ya udah buat rebutan coba. Sampai mohon kepada Allah, lalu Allah kirimkan 2 malaikat. Malaikatnya berwujud laki-laki, ganteng lagi coba. Kulo kalingan kakak saya dosen UNJ itu bagus banget Bu, ngalahi kulo. Jadi kok tugas ceramah kultum teng jerone kuwi Pasar Kembang. Kan wonten to masjid sing wetan Baitur Rahim napa nggih? Terus sing tengah Huda, sing tengah-tengah kan Khairun Nisa. Wanita yang baik, padahal ngene Sarun Nisa, wanita sarun. Ya wis do disambut nika. Tolong binate disambut tetep mriko kok. Mampir Mas, sore-sore Mas, anget-anget Mas. Nabi Lut juga digituin, termasuk malaikat yang Allah kirim juga digituin. Malah mengatakan, ya Lut jangan dipakai sendiri, kita pakai rame-rame. Dong ya? Tapi padahal lanangnya. Jadi rumah Nabi Lut dikeroyok, digerebek karena dianggap menyimpan 2 laki-laki ganteng arep digarap dhewe anggapane. Karepe masyarakat ketua RW Jordania riyen kota PBB. Kayaknya bagi-bagi barang-barang orang dhewe ngosok digarap dhewe tamune, padahal malaikat itu. Sampai Nabi Lut ketakutan. Lalu minta mohon pertolongan kepada Allah. Allah beri pertolongan. Apa pertolongannya? Ketika pintu rumahnya Nabi Lut didobrak, bro jebol niku. Malaikat yang berupa laki-laki tadi, yang satu berwujud kembali menjadi malaikat beneran, dan dengan sayapnya langsung ditampar orang-orang yang menjebol rumahnya Nabi Lut. Maka ada yang seketika buta, bahkan buta tidak ada matanya, jadi polos ini loh orang meripati buta. Ada yang buta satu, dan mereka semuanya dengan nafsu yang menggebu-gebu ingin garap tamunya, mengatakan, "Hai Lut, hari ini kamu menang. Oke, saya kalah. Tapi besok tunggu saja, kami akan datang lebih banyak lagi." Nabi Lut jadi ketakutan. Bukan takut sama perilaku warganya, tapi takut kalau tidak dianggap bisa menghormati tamunya, terus Allah marah itu loh. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Lut, siap-siap besok sebelum subuh tinggalkan rumah ini, tinggalkan kampung ini, tinggalkan negeri ini, akan aku turunkan musibah besar. Maka hari itu Nabi Lut tidak tidur bersama 2 anaknya Muslim beragama sama dengan Nabi Lut, tetapi istrinya berkhianat. Istrinya malah keluar rumah, cerita sama tetangganya, suruh datang ke rumahnya. Jadi istrinya berkhianat ya. Namun demikian, karena Nabi Lut cinta pada istrinya, juga diberitahu arep melu orang nang ndi ngungsi. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, istrinya tidak mau ikut, jadi malah bergabung dengan warga kampung, siap meroyok tamu yang malaikat tadi. Riwayat lain, istrinya ikut tapi melanggar pesannya. Apa pesannya? Kata Nabi Lut yang Allah beritakan, nanti kalau sudah meninggalkan rumah jangan sekali-kali nengok ke belakang. Itu pesannya itu. Tetapi dilanggar. Begitu Allah turunkan musibah, Nabi Lut meninggalkan rumahnya beserta 2 anaknya dan 2 malaikatnya. Istrinya ikut dalam riwayat yang satunya, tapi nengok ke belakang. Maka apa yang terjadi? Disambar petir, bledek, kaget dan tewas seketika istrinya. Dan warga kampung negeri Yordania, 5 kota ini Bu, lebih mengerikan lagi. Bagaimana cara Allah menghancurkannya? Cukup 1 malaikat Jibril dengan 1 sayapnya. Malaikat Jibril itu punya 360 sayap Pak. Kanan 180, kiri 180, jumlahnya 360. Nabi pernah menggambarkan, ketika aku melihat ke utara hanya sayap yang aku lihat, ketika aku melihat selatan hanya sayap yang aku lihat. Berarti gede banget malaikat Jibril.
dan kekuatannya 50 kali kekuatan kecepatan cahaya. Padahal cahaya sekali terbang itu menempuh jarak 300.000 km per detik. Kekuatan malaikat Jibril terbangnya 50 kalinya, luar biasa. Dalam kasus ini malaikat Jibril hanya dengan satu sayap saja dicukil itu negeri Yordania yang terdiri 50 kota, tapi terangkat 5 kota ini tadi. Jadi kalau saya gambarkan Bapak Ibu seperti 5 mangkok bakso yang ada di baki, di Nampang, diangkat semuanya, diangkat, diterbangkan ke langit pertama. Dhuwur mboten? Dhuwur, pesawat kita terbang tinggi saja belum tentu sampai pada langit pertama. Jadi 5 kota seperti ibarat bakso 5 mangkok dinampang di baki, diterbangkan oleh malaikat setinggi langit pertama. Pun di atas dibalik nampaknya dibalik coba. Kira-kira baksonya do tiba mboten? Tiba kabeh mangkoke. Jadi 5 kota berjatuhan seperti 5 mangkok bakso yang jatuh, mine tiba, baksone tiba, sendoke tiba, wonge do tiba kabeh. Begitu jatuh ke bumi, wong-wong lho Bu, mati mboten? Kudune mati nggih, tapi kanakane mati. Jatuh dari hotel Porta saja mati kok. Itu cuma 10 lantai. Ini langit pertama, kudune mati. Tapi memang tidak dimatikan Allah agar merasakan sakitnya. Begitu jatuh ke bumi masih digempur lagi oleh Allah, dilempari batu yang sudah ada namanya, batu dari api neraka. Diambil dari neraka, batunya ada namanya. Ada namanya Andi, Wardi, wonten niku jenenge. Jadi nggak bisa menghindar. Kalau zaman sekarang namanya rudal, peluru kendali. Kan nggak bisa menghindar Pak. Ngoyak terus. Menghindari ya nek melayu yang dekati gunung, begitu mau ketembak minggir nanti gunungnya yang kena. Caranya cuma itu. Tapi ini nggak bisa. Jadi seperti kasus burung ababil yang menjatuhkan batu-batunya pada pasukan gajahnya Abraha ketika hendak menggempur Ka'bah. Itu batu yang dibawa oleh burung ababil dari neraka juga ada namanya, nggak bisa menghindar itu. Termasuk orang-orang yang tinggal di 5 kota ini, tapi waktu itu nggak ada di kota ini. Pas pergi kemana, kena juga batunya. Jadi nyari batunya itu. Coba Bapak Ibu. Akhirnya ya tewas semua. Lebih dari itu Bapak Ibu, kotanya dijungkir balikan, yang tadinya daratan menjadi lautan. Dan sekarang Bapak Ibu, buktinya nyata masih ada, menjadi bukti sejarah. Sekarang diabadikan menjadi tempat wisata yang namanya Laut Mati. Laut Mati Bapak Ibu, di negeri Yordania ada Laut Mati. Tidak memiliki gravitasi, jadi jenengan teng laut itu nggak akan tenggelam. Walaupun lumah ngatang-ngatang tengkurep orang renang buatan tenggelam. Kadar kadar garamnya sangat tinggi sekali. Cuma Nabi berpesan, Nabi melarang mengunjungi tempat-tempat wisata yang dulu dikutuk oleh Allah. Jadi Laut Mati itu tuh dikutuk oleh Allah. Siksanya bertumpuk-tumpuk berkelanjutan. Dari dulu sampai sekarang siksanya masih ada. Siksa ketika Nabi Lut masih ada, dijungkir balikan buminya, itu berlanjut sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat masih berlaku, menyiksa orang-orang yang berbuat seperti itu. Pernah Nabi ketika perang Tabuk mampir di tempat itu, nggak sengaja, terdengar suara jeritan seperti orang disiksa. Maka Nabi nggak lama-lama segera meninggalkan tempat itu dan berpesan kepada para sahabat, tidak usah dikunjungi tempat seperti ini, tempat yang dikutuk oleh Allah. Masih mendengar Nabi siksaannya itu, dan itu nanti sampai hari kiamat masih menerima siksaan seperti itu untuk orang-orang yang berbuat pelecehan, penyimpangan seksual. Zina saja yang tidak menyimpang, lanang seneng wedok, wedok seneng lanang, itu aja dosa. Apalagi wis
zina, penyimpangan, lanang-lanang itu karo binatang itu hukumannya berat oleh Allah. Maka Bapak Ibu, semenjak tragedi itu mestinya orang-orangnya pun telas kabeh toh Bu. Harusnya udah musnah semua orangnya, udah dihancurkan oleh Allah. Tapi kenapa sekarang masih ada? Dari mana itu sumbernya? Bahkan banyak yang memproklamirkan, bikin undang-undang hak asasi manusia, menyatakan legal coba. Mulai dari Belanda, Belgia sejak tahun 1987 ada 50 negara yang menyatakan secara legal menerima penyimpangan seksual ini dianggap wajar. Bahkan pernah ditontonkan di televisi pernikahan antara seorang perempuan dengan seekor babi. Alasannya apa? Nanti kalau sama suaminya yang benar-benar orang nakal dibawa lari, mending nanti yang mewarisi babinya. Wanita-wanita Jepang lebih suka menikah dengan robot ciptaannya sendiri daripada laki-laki. Coba Bapak Ibu, jangan ke Jepang bukan payu Bang. Roman-roman mending sama robotnya Bang. Robot bikinan sendiri dikawini dewi. Namun itu bilang mintari. Mudah-mudahan Bapak Ibu di negeri kita tidak ada, di Indonesia tidak ada. Mungkin-mungkin ya. Karena kalau ada mengerikan sekali. Yang namanya LGBT nih Bang. Sekarang istilahnya LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender. Wah ini ngeri sekali, kumpul-kumpul ini. Mereka menyatakan haknya, pengen persamaan hak. Jadi boleh kawin, boleh menikah, ada akte nikahnya. Wah mengerikan sekali Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kisah singkat riwayat perjuangan kesabaran dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ada maknanya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi